Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita sharing kembali sesuatu yang menarik, yaitu topik kita pada kesempatan kali ini adalah metabolisme karbohidrat dalam rumen ternak ruminansia. Ini sangat menarik. Nanti bagaimana, insya Allah kita akan tahu nanti strategi kita di dalam pemberian pakan ya. Nah, kita mulai dari pencernaan awal karbohidrat di dalam rumen. Nah, pencernaan awal karbohidrat di rumen ruminansia atau ternak ruminansia melibatkan beberapa tahapan penting yang mencakup di dalamnya ada peran mikroba rumen dan proses fermentasi. Berikut ini adalah penjelasan yang mungkin kita lebih detailkan mengenai pencernaan awal karbohidrat di dalam rumen. Yang pertama adalah masuknya karbohidrat ke dalam rumen ya. Jadi ingesti pakan ruminansia mengkonsumsi pakan yang mengandung karbohidrat kompleks, misalnya seperti ya selulosa, hemiselulosa yang didapatkan dari pakan yang diberikan dalam bentuk rumput-rumputan atau hijauan ya, kemudian pati dan gula sederhana ya dari biji-bijian. Nah, pakan ini masuk ke dalam rumen kompartemen ya terbesar dari sistem pencernaan ruminansia. Kemudian yang kedua, setelah masuk itu baru muncul koloni mikroba. Mikroflora rumen ya. Rumen berisi populasi besar mikroorganisme, termasuk di dalamnya adalah ada bakteri, kemudian ada protozoa dan fungi. Nah, mikroba ini berperan penting dalam fermentasi dan pencernaan karbohidrat nanti di dalam rumen. Nah, peran misalnya ada bakteri selulolitik ya, di mana bakteri yang mendegradasi selulosa ya. Kemudian ada bakteri amilolitik, tentunya sesuai dengan nama bakteri nanti yang memfermentasi pati dan gula sederhana. Nah, fungsi rumen ini akan membantu memecah serat tanaman yang kompleks ya, dari hijauan, dari pakan ataupun dari jerami. Itu akan dibantu oleh fungi yang ada di dalam rumen. Nah, yang ketiga prosesnya adalah fermentasi karbohidrat itu sendiri, di mana selulosa dan hemiselulosa dibantu oleh enzim selulase nantinya ya, yang diproduksi oleh bakteri selulolitik dan fungi. Enzim ini akan menghidrolisis selulosa menjadi gula sederhana seperti glukosa. Kemudian ada juga enzim hemiselulase yang akan menghidrolisis hemiselulosa menjadi monosakarida dan oligosakarida. Kemudian pati dan gula sederhana. Enzim amilase diproduksi oleh bakteri amilolitik, di mana enzim ini akan menghidrolisis pati menjadi maltosa dan glukosa. Jadi yang awalnya karbohidrat kompleks nantinya akan dihidrolisis menjadi yang lebih sederhana ya, karbohidrat yang lebih sederhana. Sekarang yang ketiga itu produksi asam lemak volatil atau volatile fatty acid atau disingkat dengan VFA. Konversi monosakarida ya, monosakarida yang dihasilkan dari hidrolisa karbohidrat kemudian akan difermentasi oleh mikroba menjadi VFA atau volatile fatty acid, di mana nanti akan didapatkan atau diproduksi asetat atau asam asetat. Nah, VFA utama yang dihasilkan dan digunakan sebagai sumber energi oleh ternak ruminansia. Ingat ya, sumber energi utama dari ternak ruminansia itu adalah volatile fatty acid, terutama asam asetat. Kemudian yang kedua, propionat atau asam propionat. Nah, ini penting untuk
untuk sintesis glukosa melalui gluconeogenesis nantinya ya, di dalam hati. Nah, yang ketiga, asam butirat atau butirat ini dioksidasi menjadi energi oleh sel-sel rumen dan hati. Ini adalah ketiga komponen asam VFA, asam atau volatile fatty acid ya. Jadi ada asam astat, ada asam propionat, dan asam butirat. Nah, yang kelima, produksi gas fermentasi, atau diantaranya itu ada gas metan ya, atau dikenal dengan CH4, dihasilkan oleh aktivitas mikroba metanogen ya. Gas ini dihasilkan sebagai produk samping fermentasi yang disinyalir ini mengganggu lingkungan. Nanti dengan strategi pemberian pakan yang baik itu bisa kita tekan produksi gas metan ini. Nah, yang berikutnya yang dihasilkan gas karbon dioksida atau dikenal CO2. Gas ini juga dihasilkan selama fermentasi karbohidrat. Nah, yang keenam itu adalah penyerapan dan penggunaan produk fermentasi. Absorpsi VFA atau volatile fatty acid yang dihasilkan diserap melalui dinding rumen ke dalam aliran darah dan digunakan sebagai sumber energi oleh ternak ya. Kemudian regulasi pH rumen, air liur ternak ruminansia yang kaya akan bikarbonat itu akan membantu menetralkan asam yang dihasilkan selama proses fermentasi. Kemudian menjaga pH rumen tetap stabil. Dia akan menjadi buffer ya, sistem buffering ya, yang akan diperankan oleh saliva atau air liur dari ternak ruminansia. Yang ketujuh, aktivitas protozoa dan fungi. Protozoa nanti akan membantu mengendalikan populasi bakteri dan mencegah produksi gas yang berlebihan serta membantu dalam fermentasi karbohidrat. Nah, sedangkan fungi sendiri ya berperan dalam memecah serat tanaman yang sangat kompleks dan membantu meningkatkan permukaan serat untuk fermentasi lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah fermentasi karbohidrat oleh mikroba di dalam rumen ya. Fermentasi karbohidrat oleh mikroba di dalam rumen adalah proses utama yang memungkinkan ternak ruminansia memanfaatkan karbohidrat kompleks ya, yang sulit dicerna dari pakan mereka ya. Jadi misalnya jerami padi, jerami jagung yang sulit-sulit ya, bahkan mungkin daun kelapa sawit. Kalau di Sumatera itu juga bisa sampai ke pelepah sawit juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak karena ada peran mikroba tentunya. Nah, proses ini melibatkan berbagai jenis mikroorganisme yang bekerja sama untuk mendegradasi karbohidrat menjadi produk yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh hewan inangnya ya. Kemudian penjelasan yang lebih rinci mengenai fermentasi karbohidrat oleh mikroba dimulai dari yang pertama, dipengaruhi oleh jenis mikroba atau mikroorganisme di dalam rumen tersebut ya. Misalnya ya, bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme dominan dalam rumen, berperan penting dalam fermentasi karbohidrat. Berdasarkan substrat yang mereka fermentasi, bakteri itu menjadi beberapa ya. Yang pertama itu adalah bakteri selulolitik. Jelas sesuai dengan namanya, dia akan mendegradasi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana nantinya. Ada juga bakteri amilolitik ya, yang mendegradasi pati dan gula sederhana menjadi monosakarida. Kemudian ada bakteri proteolitik nantinya yang memecah protein namun juga dapat berkontribusi dalam fermentasi karbohidrat juga. Nah, protozoa ini berperan dan dapat mengkonsumsi bakteri dan partikel pakan dan membantu mengendalikan populasi bakteri dan menstabilkan proses fermentasi ya. Kemudian fungi anaerob terutama ya,
berperan dalam dekomposisi serat tanaman yang sangat kompleks dan membuka akses untuk bakteri lainnya. Nah, yang kedua, proses fermentasi karbohidrat itu sendiri dimulai dari hidrolisis karbohidrat kompleks. Jadi selulosa dan hemiselulosa dipecah oleh enzim selulase dan hemiselulase yang diproduksi oleh bakteri selulolitik dan fungi anaerob. Nah, produk hidrolisis berupa monosakarida, dalam hal ini ada glukosa dan silosa, termasuk ada oligosakarida. Nah, pati kalau misalnya dari biji-bijian, dari konsentrat yang diberikan pada ternak ya, akan dipecah oleh enzim amilase yang diproduksi oleh bakteri amilolitik menjadi maltosa dan glukosa. Nah, fermentasi monosakarida sekarang ya. Monosakarida yang dihasilkan dari hidrolisa karbohidrat kompleks kemudian difermentasi oleh mikroba menjadi asam lemak volatil VFA, gas, dan produk lainnya. Perlu dipahami dan diingat oleh kita semua bahwa hasil produk fermentasi di dalam rumen itu adalah volatile fatty acid atau VFA yang terdiri dari asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Nah, ini ya, kita lebih perdalam lagi produk fermentasi asam lemak volatil VFA ya. Jadi asam asetat ya, VFA utama yang dihasilkan dalam jumlah yang terbesar dibandingkan dengan kedua ya, digunakan di kedua jenis, maksudnya propionat dan butirat. Nah, digunakan untuk apa? Sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh ruminansia dan berperan dalam sintesis lemak nantinya. Kemudian yang kedua itu adalah asam propionat, digunakan untuk apa? Dalam gluconeogenesis di hati untuk membentuk glukosa yang penting untuk kebutuhan energi hewan. Nah, yang ketiga VFA ya, asam butirat ya, dioksidasi menjadi energi terutama oleh sel-sel epitel rumen dan hati. Nah, yang berikutnya adalah gas fermentasi, terdiri dari gas metan yang dihasilkan aktivitas bakteri metanogen, berkontribusi terhadap hilangnya energi pakan dan emisi gas rumah kaca. Ini juga harus hati-hati ya di dalam strategi pemberian pakan supaya gas metan ini tidak banyak yang dihasilkan oleh ternak kita. Kemudian karbon dioksida atau CO2, produk samping fermentasi yang dihasilkan dalam jumlah besar juga. Nah, produk samping yang lain dari proses fermentasi ini adalah laktat misalnya. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terdapat berlebihan pati, laktat dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Dan harus hati-hati, ini bisa menimbulkan asidosis dan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi ternak yang kita pelihara tentunya ya, bisa sakit ternak kita. Berikutnya penyerapan dan penggunaan VFA. Absorpsi di dalam rumen ya, VFA yang dihasilkan dari fermentasi diserap melalui dinding rumen ke dalam aliran darah. Nah, metabolisme di organ lain, VFA kemudian diangkut ke hati dan jaringan lain untuk digunakan sebagai sumber energi atau untuk sintesis berbagai senyawa penting lainnya. Nah, yang kelima itu pengaruh diet ya pada fermentasi karbohidrat, pengaruh ransum yang diberikan. Nah, kalau ransum atau diet tinggi serat ini akan meningkatkan produksi asam asetat. Nah, ini nanti yang bisa dijadikan patokan. Kalau kita memberikan hijauan dalam jumlah banyak sebagai sumber serat, maka nantinya kita bisa memprediksi yang diproduksi itu adalah asam asetat nantinya. Nah, di mana ini asam asetat ini mendukung sintesis lemak susu pada sapi perah. Jadi mutlak adanya ya pada pemeliharaan sapi perah tidak hanya mengandalkan konsentrat ya, tetapi
juga harus didukung sumber serat atau hijauan yang berkualitas. Nah, kemudian kalau misalnya ransum tinggi pati atau diet tinggi pati, nah ini meningkatkan produksi propionat yang baik untuk pertumbuhan produksi glukosa. Nah, ini strateginya bisa digunakan untuk kalau kita melakukan fattening atau penggemukan, ya boleh dengan tinggi pati ini, ya ransum yang tinggi patinya dalam bentuk konsentrat nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian fermentasi oleh ruminansia. Regulasi pH rumen. Air liur atau saliva ruminansia mengandung bikarbonat yang membantu menetralkan asam yang dihasilkan selama fermentasi dan menjadi pH rumen itu optimal, ya, kisaran antara 6 7 ya, dari pH-nya netral ya. Nah, ruminansia akan mengunyah ulang nantinya, ya, membantu meningkatkan pengeluaran air liur dan memecah partikel pakan untuk fermentasi lebih efisien. Itu beberapa hal, ya. Nanti kita lanjutkan pada produksi asam lemak volatil atau VFA ini. Nah, sekarang fermentasi karbohidrat oleh mikroba, ya, substrat fermentasinya. Nah, selulosa dan hemiselulosa nanti dihidrolisa menjadi monosakarida tentunya, ya. Ada glukosa dan silosa oleh enzim selulase dan hemiselulase. Sedangkan pati dan gula sederhana nanti dihidrolisa atau dihidrolisis menjadi monosakarida, dalam hal ini glukosa dan maltosa oleh enzim amilase yang diproduksi oleh bakteri amilolitik. Sementara fermentasi monosakarida dihasilkan difermentasi oleh mikroba menjadi VFA, gas, dan produk lainnya. Nah, sekarang jalur produksi VFA itu misalnya, ya, asam astat. Nah, jalur fermentasi, ya, dari glukosa menjadi pirufat, nanti ada asetil koenzim E, nanti dihasilkan produk akhirnya adalah asam asetat. Nah, mikroba penghasil bakteri terdiri dari bakteri selulolitik seperti Ruminococcus dan Fibrobacter, ya. Kemudian peran, ya, asam asetat ini digunakan sebagai sumber energi dan prekursor sintesis lemak di jaringan tubuh ternak ruminansia. Ini, ya, perlu diperkuat, dipahami, ya, perbedaan antara asam asetat dan asam propionat. Nah, kalau asam propionat jalur fermentasi ini dari glukosa kemudian masuk ke pirufat, ini nanti suksinil koenzim A, ya, di siklus Krebsnya. Kemudian nanti akan dihasilkan asam propionat, di mana mikroba penghasilnya terdiri dari bakteri amilolitik seperti Prevotella dan Chelonomonas, ya. Nah, perannya propionat ini diangkut ke hati dan digunakan dalam gluconeogenesis untuk sintesis glukosa. Makanya efektif untuk kalau misalnya kita sebagai peternak mau melakukan penggemukan atau fattening, ya. Jadi bisa diberikan pakan nanti yang mendukung supaya produksi propionatnya itu tinggi. Nah, berikutnya butirat, asam butirat. Nah, jalur fermentasinya jelas glukosa, pirufat, kemudian ada asetil CoE. Nah, terakhir akan didapatkan butirat, asam butirat. Nah, mikroba penghasil bakteri seperti Butiri vibrio dan Clostridium. Kemudian perannya butirat ini digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel epitel rumen di dalam hati. Itu beberapa hal, ya. Nah, sekarang penyerapan dan metabolisme VFA. Absorpsi di rumen. VFA akan diserap melalui epitel rumen ke dalam aliran darah. Nah, penyerapan ini
difasilitasi oleh mekanisme transportasi pasif dan aktif. Nah, pengangkutannya dan penggunaannya ya astat nanti diangkut melalui darah ke jaringan perifer, terutama otot dan jaringan adiposa. Nah, untuk digunakan untuk apa? Dalam sintesis asam lemak dan sebagai sumber energi utama. Kemudian propionat itu juga akan diangkut ke hati dan digunakan untuk apa? Untuk sintesis glukosa melalui proses gluconeogenesis yang penting untuk memenuhi kebutuhan glukosa ternak. Nah ya, sementara butirat sebagian besar dioksidasi nanti menjadi keton atau benda-benda keton dalam epitel rumen dan digunakan sebagai sumber energi lokal dan sisanya akan diangkut ke hati untuk metabolisme lebih lanjut. Kemudian yang keempat, pengaruh diet atau ransum terhadap produksi VFA. Diet yang tinggi seratnya, kita ulang kembali, ini akan meningkatkan produksi asetat yang mendukung sintesis lemak susu pada sapi perah. Diet tinggi apati meningkatkan produksi propionat yang baik untuk pertumbuhan dan produksi glukosa. Kemudian diet yang imbangan, yang berimbang, yang balance. Ini memastikan keseimbangan produksi VFA yang optimal untuk kesehatan dan produksi ternak. Ya, ini penting ya. Bagaimanapun kalau kita harus wajib hukumnya menyusun ransumnya yang untuk ransum sapi perah berbeda tentunya dengan sapi potong ya, sapi kereman, sapi fattening, penggemukan. Nah, sekarang yang kelima itu manajemen pH rumen. Jadi buffering air liur atau saliva. Air liur atau saliva mengandung bikarbonat nih ya. Membantu bahwa dia akan menjadi buffer atau menetralkan asam yang dihasilkan selama proses fermentasi dan menjaga pH rumen itu tetap optimal dan stabil di kisaran 6,7. Sementara rumination atau mengunyah ulang membantu meningkatkan produksi air liur dan memperbaiki penguraian partikel pakan, mendukung fermentasi yang lebih efisien. Oke, itu beberapa hal. Nah, sekarang absorpsi VFA rumen ya, penyerapan di epitel rumen ya. VFA yang dihasilkan dalam rumen akan diserap melalui dinding rumen ke dalam darah nantinya. Kemudian mekanisme penyerapannya bagaimana? Nah, VFA ini akan diserap melalui proses difusi pasif dan difusi terfasilitasi. Jadi bentuknya tak terionisasi atau non-ionis ya. Dari VFA lebih mudah diserap dibandingkan dalam bentuk terionisasi atau ionized ya. Jadi pH rumen ini berperan ya. Jadi dalam proses penyerapan VFA dipengaruhi oleh pH rumen. Pada pH sekitar 6 sampai 7 penyerapan lebih efisien karena keseimbangan antara bentuk terionisasi dan tak terionisasi ya. Itu pentingnya di dalam absorpsi VFA. Kemudian transportasi VFA dalam darah ya. Misalnya ini transportasi ke hati ya. Setelah diserap, VFA akan diangkut melalui vena porta ke hati. Nah, asam asetat, asam propionat, dan asam butirat akan mengalami metabolisme lebih lanjut di dalam hati nantinya ya, di dalam siklus Krebs nanti atau Krebs cycle ya. Nah, distribusi dalam tubuh sekarang ya, asetat nanti sebagian besar asetat ini tidak dimetabolisme di dalam hati dan dilepaskan ke sirkulasi sistemik untuk digunakan apa? Digunakan oleh jaringan perifer. Nah, sementara propionat dan butirat, sebagian besar propionat dan butirat dimetabolisme di hati sebelum dilepaskan ke sirkulasi sistemik.
Nah, sekarang penggunaan VFA dalam tubuh. Misalnya di sini asam asetat ya sebagai sumber energi. Asetat ini digunakan oleh otot bergerak nanti dan jaringan adiposa sebagai sumber energi melalui proses oksidasi. Kemudian asetat ini digunakan untuk sintesis lemak di jaringan adiposa dan kelenjar susu misalnya untuk sapi perah ya. Kemudian asetat digunakan sebagai prekursor untuk sintesis asam lemak dan trigliserida. Sekarang bagaimana dengan propionat atau asam propionat? Nah, gluconeogenesis, proses utamanya. Jadi propionat ini nanti akan diangkut ke hati, di mana dia nanti dikonversi menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Nah, glukosa ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi hewan, terutama untuk fungsi otaknya, produksi laktosa dalam susu misalnya. Itu dibutuhkan asam propionat juga. Nah, berikutnya yang ketiga itu asam butirat. Nah, oksidasi asam butirat ini sebagian besar dioksidasi menjadi energi oleh sel-sel epitel rumen dan sel hati. Nah, ada proses namanya ketogenesis di mana di hati nanti asam butirat ini dapat diubah menjadi badan keton dan kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi oleh berbagai jaringan atau benda-benda keton ini nanti menjadi sumber energi bagi beberapa jaringan nantinya. Nah, berikutnya peran VFA dalam metabolisme energi ruminansia. Sumber energi utama itu adalah VFA atau dikenal dengan volatile fatty acid, di mana ya sekitar 70-80% kebutuhan energi total ternak ruminansia. Ini sangat dominan tentunya. VFA menjadi sumber energi utama ya karena mencapai 70-80% dari kebutuhan total energi ternak kita. Nah, sementara asetat adalah sumber energi utama untuk banyak jaringan. Sementara propionat penting untuk produksi glukosa dan butirat berperan dalam metabolisme energi lokal di rumen dan hati. Sekarang sintesis produk metaboliknya, lemak susu misalnya ya. Asetat dan butirat adalah prekursor utama untuk sintesis lemak susu pada sapi perah. Jadi kalau pengen mau meningkatkan produksi lemak susunya agar harganya mahal ya, ini harus kita berikan pakan sumber yang nantinya akan dijadikan produksi asam asetat dan butirat, misalnya dalam bentuk hijauan yang berkualitas. Nah, glukosa darah ya, jadi propionat merupakan sumber utama untuk produksi glukosa di hati yang penting untuk keseimbangan energi dan fungsi fisiologis lainnya ya. Jadi itu. Yang berikutnya, pengaruh diet atau pengaruh ransum pada absorpsi dan penggunaan VFA. Kalau kita memberikan ternak kita dengan ransum tinggi serat, bagaimana kejadiannya? Ini akan bisa meningkatkan produksi asetat ya, yang mendukung sintesis lemak susu dan energi untuk aktivitas fisik. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya pakan atau ransum atau diet ternak kita tinggi pati? Nah, ini akan meningkatkan produksi propionat yang penting untuk apa? Untuk proses gluconeogenesis dan pertumbuhan. Nah, sekarang itu yang penting lagi itu keseimbangan dietnya atau keseimbangan ransum ya. Jadi menyeimbangkan serat dan pati dalam diet atau dalam ransum penting untuk memaksimalkan produksi dan penggunaan VFA secara efisien. Jadi sumber serat ya, yang sederhananya sumber serat nanti diarahkan ke asam asetat dan butirat, sementara ransum yang tinggi kandungan pati, zat pati itu akan diarahkan ke asam propionat.
Nah, ini akan menentukan strategi bagaimana kita memberikan pakan ya. Jadi sekarang ke peranan protozoa dan fungi. Nah, protozoa dan fungi memainkan peran penting dalam ekosistem rumen, mendukung proses fermentasi karbohidrat dan pencernaan serat kompleks. Nah, kedua jenis mikroorganisme ini berkontribusi pada efisiensi penggunaan pakan dan kesehatan rumen atau ekosistem rumen secara umum. Nah, jadi peranan ya, jangan dikira protozoa tidak berperan di dalam rumen, ada perannya, yaitu mengontrol populasi bakteri. Jadi predasi dia ya, bisa memangsa bakteri. Jadi protozoa memangsa bakteri di dalam rumen yang membantu mengendalikan populasi bakteri dan menjaga keseimbangan ekosistem mikroba. Hal ini mencegah nanti proliferasi berlebihan jenis bakteri tertentu yang dapat menyebabkan disbiosis ya. Nanti di dalam rumen itu terjadi proses asidosis ya. Terlalu asam itu akan mengganggu metabolisme di dalam rumen nantinya. Berikutnya adalah fermentasi karbohidrat. Nah, pencernaan pati dan gula sederhana. Jadi protozoa ini memiliki enzim yang memecah pati dan gula sederhana. Mereka berperan dalam proses fermentasi pati ya, menghasilkan asam lemak volatil VFA yang penting bagi ternak ruminansia. Nah, produksi VFA, meskipun kontribusi mereka tidak sebesar bakteri, protozoa juga menghasilkan VFA juga seperti asetat, propionat, dan butirat, tapi tidak sebesar sumber energi. Nah, berikutnya itu adalah penyimpanan nutrisi. Itu dalam bentuk apa? Akan disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi protozoa dapat menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen yang dapat digunakan selama periode kelangkaan pakan, membantu menjaga stabilisasi ya fermentasi di dalam rumen. Yang keempat, ini terjadi interaksi dengan mikroba lain, misalnya terjadi simbiosis. Protozoa sering memiliki hubungan simbiotik dengan bakteri tertentu, di mana bakteri memberikan enzim atau nutrisi kepada protozoa dan sebaliknya. Nah, ini akan meningkatkan efisiensi fermentasi pencernaan di dalam rumen. Nah, sekarang peranan fungi lagi ya di dalam rumen. Nah, yang pertama itu adalah proses degradasi serat kompleks. Nah, lignoselulosa atau fungi rumen terutama dari kelompok Neokalimastic Gomycota ya, menghasilkan enzim yang sangat efisien dalam memecah lignoselulosa yang merupakan komponen utama dari dinding sel tanaman. Ini akan membuat selulosa dan hemiselulosa lebih tersedia bagi bakteri dan protozoa untuk fermentasi lebih lanjut. Kemudian ada enzim selulase dan hemiselulase. Nah, fungi akan menghasilkan enzim ini untuk menghidrolisis selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana yang kemudian dapat difermentasi oleh mikroba lainnya. Nah, sekarang penetrasi dan pemecahan partikel makan ya. Jadi fungi ini pada pertumbuhan hifa nanti dari fungi ini dapat menembus partikel pakan besar, membuka struktur fisik bahan tanaman ya yang kompleks ya, baik itu jerami ataupun hijauan lainnya, dan memperbesar area permukaan untuk aksi enzimatik lebih lanjut oleh bakteri dan protozoa. Nah, ekspansi enzimatis dengan merusak dinding sel tanaman, fungi akan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi mikroba lain. Jadi termasuk pioner dia. Nanti baru akses oleh mikroba yang lain. Nah, akan mempercepat proses fermentasi dan degradasi pakan.
Yang ketiga ya, produksi VFA ya. Jadi kontribusi terhadap VFA fungi ini juga berkontribusi ya, termasuk layaknya tadi protozoa terhadap produksi VFA di dalam rumen, walaupun dalam yang jumlah yang lebih kecil dibandingkan bakteri. Nah, VFA ini penting untuk menyediakan energi bagi hewan inang. Nah, berikutnya adalah peran dalam kesehatan rumen. Jadi stabilitas mikroba, fungi ini membantu menjaga stabilitas komunitas mikroba rumen dengan berperan dalam degradasi serat yang sulit dicerna, sehingga ini akan mencegah penumpukan material yang tidak terfermentasi. Kemudian mikrohabitatnya, fungi ini dapat menciptakan mikrohabitat yang mendukung pertumbuhan bakteri ya dan protozoa, dia mensupport proses yang terjadi atau mendorong bakteri dan protozoa memperkaya ekosistem di dalam rumen ternak ruminansia itu sendiri. Nah, sekarang pengaruh ya pakan ya, kita lebih detail kita ini fermentasi karbohidrat ini jenis karbohidrat ya dalam ransum, misal dalam diet nih ya. Misalnya diet tinggi serat atau selulosa dan hemiselulosa, sumbernya bisa dari rumput, jerami, ataupun silase. Nah, pengaruh pada fermentasi ini akan meningkatkan populasi bakteri selulitik yang mendegradasi serat menjadi VFA. Nah, sementara produksi VFA ini akan meningkatkan produksi asetat relatif terhadap propionat dan butirat. Nah, terhadap pH rumen biasanya mempertahankan pH rumen yang lebih tinggi ya, sekitar 6 sampai 7, karena fermentasi serat lebih lambat dan stabil. Kemudian manfaat lagi, mendukung sintesis lemak susu pada sapi perah ya, menyediakan energi yang stabil, mencegah asidosis di dalam rumen nantinya. Itu fungsi kalau misalnya kita memberikan makan sumber serat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ransum tinggi atau tinggi pati dan gula sederhana? Nah, biasanya sumber dari pakan ini dari biji-bijian, kemudian jagung ya atau sereal lainnya. Nah, pengaruh pada fermentasi bagaimana? Nah, ini akan meningkatkan populasi bakteri amilolitik yang mendegradasi pati dan gula sederhana menjadi VFA. Produksi VFA akan meningkatkan produksi propionat dan butirat relatif terhadap asetat nantinya. Nah, pH rumen ya dapat menurunkan pH rumen atau sekitar 5,5 ya, 5,5 sampai 6, karena fermentasi cepat ya, menghasilkan asam dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, manfaatnya dari pakan atau ransum yang tinggi patinya ini akan meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, mendukung produksi glukosa menjadi proses gluconeogenesis ini berjalan dengan efektif. Nah, sekarang proporsi serat terhadap pati dalam ransum ya, ini nah rasio serat pati misalnya, serat yang tinggi pati rendah ini menyediakan fermentasi yang lebih lambat dan lebih stabil, mengurangi resiko asidosis pada rumen. Ini penting ya, jangan sampai terjadi asidosis. Nah, bagaimana kalau ransumnya patinya tinggi, serat rendah? Nah, ini akan mempercepat proses fermentasi, meningkatkan resiko asidosis rumen. Ini harus hati-hati, bisa menimbulkan kematian ya. Tetapi ada efek keuntungannya, dapat meningkatkan efisiensi energi dan produksi susu jika dikelola dengan baik. Intinya kita harus pintar-pintar melakukan strategi di dalam memformulasi ransum atau menyusun ransum yang akan diberikan pada ternak kita. Nah, yang ketiga, pengaruh pada populasi mikroba rumen. Serat yang tinggi misalnya ya, meningkatkan bakteri selulolitik seperti Ruminococcus dan Fibrobacter, mendukung fungsi rumen yang berperan dalam degradasi lignoselulosa. Tetapi kalau misalnya bagaimana
dengan pati yang tinggi. Nah, ini meningkatkan bakteri amilolitik seperti Streptococcus bovis dan Prevotella. Nah, dapat menyebabkan proliferasi bakteri penghasil asam laktat seperti Lactobacillus. Nah, jika pakan tinggi pati tidak dikelola dengan baik. Ya, itu ya beberapa hal yang penting perlu kita pahami. Kemudian bagaimana kalau kita lihat pengaruh pada produksi gas fermentasi? Serat yang tinggi, produksi gas yang lebih lambat dan lebih stabil dengan lebih banyak karbon dioksida dan metan atau CH4. Nah, kalau pati yang tinggi ya di dalam ransum, produksi gas itu prosesnya sangat cepat ya, dengan peningkatan CO2 dan kemungkinan juga lebih rendahnya produksi metan karena pergeseran keseimbangan mikroba. Jadi itu keuntungan kalau misalnya ransumnya patinya tinggi. Oleh karena itu, kita penting mengetahui atau memanage atau manajemen ransum atau diet untuk kesehatan rumen itu sendiri. Pertama, pemberian buffer bikarbonat dan magnesium oksida misalnya digunakan untuk menetralkan keasaman dan mencegah penurunan pH yang drastis ataupun tajam. Nah, strategi pemberian pakan serat kasar itu akan mengoptimalkan proses ruminasi nantinya, dan produksi saliva atau air liur yang membantu menstabilkan pH di dalam rumen. Kemudian pengaturan pati ya, ini akan membagi pakan tinggi pati menjadi beberapa kali misalnya ya, jangan diberikan langsung dalam jumlah yang banyak. Nah, pemberian untuk mengurangi resiko proses atau terjadi penyakit asidosis ya, keracunan asam di dalam rumen ini ya, jangan diberikan sekaligus ya pati itu. Kemudian bagaimana pengaruh pada produktivitas dan kesejahteraan hewan itu sendiri? Itu penting ya, karena itu harus sejahtera. Kalau sakit ya asidosis saja ternak itu juga merana. Nah, pakan atau ransum yang seimbang sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk sapi perah itu patokannya pasti jelasnya adalah produksi susu. Nah, keseimbangan serat dan pati ya, menjaga fermentasi yang stabil dan efisien, memaksimalkan produksi susu dan pertumbuhan, serta memastikan kesehatan rumen yang optimal. Nah, tentunya kita lakukan monitoring kesehatan rumen ya, evaluasi pH rumen misalnya, rutin memantau pH rumen untuk mendeteksi dan mencegah masalah seperti asidosis rumen. Kemudian pemantauan kotoran, menilai kotoran untuk tanda-tanda fermentasi yang tidak efisien atau gangguan pencernaan. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersemangat ya untuk kesejahteraan hewan kita, dan tentunya untuk produktivitas hewan ternak kita, dan ujung-ujungnya ketahanan pangan ya yang kita inginkan. Demikian, nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum.